Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali menjumpai Anda kembali. Bersama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu dan ajar setiap kami supaya kami boleh mengerti, bahkan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami menyiapkan waktu kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya memberikan judul perenungan yaitu berjaga-jaga dan berdoa menang atas pencobaan. Kita akan sama-sama baca di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Karena ayat ini terlalu panjang, saya akan mengambil satu ayat saja untuk kita semua bacakan bersama di dalam ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita akan sama-sama mengupas kata-kata yang ada di dalam ayat 41 ini menurut bahasa aslinya. Di sini saya catat kata berjaga-jaga dalam bahasa aslinya ini ya memiliki arti waspada, tetap sadar, aktif. Bahkan diartikan juga memberikan perhatian yang keras terhadap sesuatu sehingga mengetahui akan datangnya bencana yang tiba-tiba walaupun dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu kata berjaga-jaga ya. Arti kata berjaga-jaga dalam bahasa aslinya. Kemudian kita lihat di sini ada kata berdoa. Dalam bahasa aslinya yaitu berarti memohon, bersungguh-sungguh berdoa. Dan kemudian kata pencobaan memiliki arti ujian, mencoba, atau pembuktian. Jadi dari ayat ini kalau kita artikan dalam bahasa aslinya dikatakan kalau kita berjaga-jaga dan berdoa maka kita akan membuktikan kemurnian iman kita di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, dan kita akan lihat bersama akibatnya apa ketika kita jatuh ke dalam pencobaan. Masih di dalam pasal yang sama, tapi di dalam ayat yang berbeda. Di dalam ayat 69 sampai ayat yang ke-75, di situ dikisahkan mengenai Petrus yang menyangkal Yesus. Ya. Di sini kita lihat bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Di dalam ayat yang ke-70 kita temukan di situ Bapak Ibu Saudara ketika dia bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Petrus menjawab apa? Dia berkata bahwa saya nggak mengerti apa yang kalian maksud. Penyangkalan pertama seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang ke-72 kita bersama lihat bahwa ketika orang mengatakan, wah ini salah satu murid Kristus. Petrus mengatakan apa? Bahwa aku tidak kenal dengan orang itu. Kemudian diulang lagi di dalam ayat 74. Dia mengatakan hal yang sama. Aku tidak mengenal orang itu. Ya, ketika dia selesai mengatakan hal tersebut, saat itu juga ayam berkokok. Dan Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus sebelumnya sudah mengatakan hal demikian. Ya, di sini saya katakan bahwa orang yang menyangkal Kristus sama dengan menyangkal kebenaran. Ya, karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 23 di situ dikatakan, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Artinya apa? Ketika kita menyangkal Kristus, menyangkal kebenaran, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan, ya, yang berujung pada kehilangan
kekekalan. Sekarang kita akan bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, ciri orang yang berjaga dan berdoa, dia itu akan menang atas apa saja. Ada dua hal yang akan saya bagikan malam hari ini. Yang pertama, dia akan menang atas kehendak pribadi. Kita lihat di dalam ayat yang 39. Saya akan bacakan buat kita semua. Matius 26 ayat 39, di situ dikatakan bahwa maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di sini saya tekankan ayat terakhir, ayat 39 bagian akhir. Di situ dikatakan bahwa janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, seringkali kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita meminta kehendak kita yang jadi, tapi kita lupa mengatakan bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Ya, di sini di doa Tuhan Yesus kita bisa lihat bahwa doa Tuhan Yesus ini awalnya diawali dengan permohonan supaya cawan ini bisa lalu. Tapi akhirnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarlah kehendak-Mu saja Bapa yang terjadi. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan penyangkalan diri terhadap kehendak pribadinya. Ya. Di dalam ayat yang tadi saya katakan, saya kembali bacakan buat kita semua, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, ini bentuk penyangkalan diri Tuhan Yesus terhadap kehendak pribadinya. Dan kemudian kita lihat di dalam ayat 42 Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kemudian lanjut di dalam ayat 44, di situ dikatakan bahwa ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, dalam doa yang kedua dan ketiga kita bisa lihat bahwa kata-kata Tuhan Yesus ini mulai berubah. Yesus mampu menang atas keinginan pribadinya. Ya, di sini kata-katanya luar biasa. Ayat 42 di situ dikatakan, "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu Bapa." Ya, kita lihat bahwa Yesus mampu menang atas keinginan pribadinya. Supaya apa? Supaya kehendak Bapa yang terjadi. Kita lihat bahwa ketundukan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau jadikan kehendak Bapa itu sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Matius 6 ayat 10 dikatakan bahwa datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini yang menjadi kehendak Bapa, agar kerajaannya dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dengan menaklukkan kehendak pribadi, maka kerajaan akan datang. Amin. Itu yang pertama, ketika kita berjaga dan berdoa, kita bisa menang atas kehendak pribadi. Kemudian yang kedua, kita bisa menang atas daging. Kita lihat di dalam ayat yang ke-41 Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan buat kita semua. "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, di sini kalimat terakhir mengatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi yang kedua, ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, kita bisa menang atas daging. Ya, Yesus mampu melakukan kehendak Bapaknya. Ya, kehendak Bapaknya apa? Supaya Dia menanggung dosa-dosa setiap kita, dosa saya, dosa Bapak Ibu Saudara, dan dosa kita semua. Dia mau melakukan itu, ya, karena Dia tahu bahwa Bapaknya memberikan Dia kekuatan, seperti yang tertulis dalam Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan apa?
Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 yaitu bahwa dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saat hidup kita tidak dikuasai oleh roh, maka kedagingan kita itu akan muncul Bapak Ibu Saudara. Sehingga kedagingan kita itu pengennya dimanja, dibuat enak ya. Tapi ketika kedagingan itu muncul ya, kita akan mengalami ketakutan juga. Kita mungkin takut lapar ya, kita mungkin takut miskin, kita mungkin takut tidak dilihat orang atau hal-hal yang lain sebagainya. Dan walau Yesus mengalami kondisi seperti ini ya, dia harus menanggung dosa manusia sehingga dia untuk sementara berpisah dengan Bapa. Tapi dikatakan bahwa ia mampu melewatinya. Karena apa? Karena Bapa memberikan kekuatan yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Dan kemudian kita lihat bersama bahwa keputusan besar ini diambil oleh Tuhan Yesus karena adanya kekuatan roh yang muncul ketika ia berdoa dan berjaga-jaga. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian ayat 17 mengatakan bahwa sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 24 dikatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sudah belajar dan mengetahui ketika kita mengerti bahwa kita adalah milik Yesus, berarti kita harus hidup dalam keinginan-keinginan roh, bukan keinginan-keinginan daging. Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus melawan setiap hawa nafsu dan keinginannya. Jadi mari bersama-sama malam hari ini kita mau belajar. Yuk, selagi masih ada kesempatan, kita mau mulai hari ini untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Ketika kita senantiasa berjaga dan berdoa, kita bisa menang atas dua hal. Yang pertama, kita akan menang melawan kehendak kita pribadi. Yang kedua, kita bisa menang atas daging kita. Amin buat firman Tuhan. Kita mau sama-sama tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Engkau yang bekerja lebih lagi. Mari Engkau yang membuat firman ini merema dalam kehidupan kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekannya. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.